memotret itu adalah juga sama dengan melukis. Memotret itu kalau melukis yang manual itu menggunakan kuas reguler ya, menggunakan kuas dan sebagainya. Kalau kamera itu kan berarti memotret itu melukis dengan menggunakan cahaya. Nah itu saya mulai tertarik di situ. Saya minta diajari dan sebagainya sama Pak Darman. Dan ini sebuah hal yang mungkin sudah ditakdirkan dan kita berjodoh. Saya juga sempat belajar ke Om Bambang Hengki terkait dengan memotret waktu itu. Senior saya itu Pak Darman, Om Bambang Hengki, ada Mas Agus Wuryanto. Sampai sekarang keterusan hobi foto dan pernah menjadi ketua himpunan penggemar foto Wonosobo yang pendirinya salah satunya adalah Om Baheng. Pemain band ya, rocker gitu ya. Saya dari kaosnya Iron Maiden ini bukan bahwa wah ini kayaknya kok penggemar berat ini. Kalau musik memang saya sejak kecil Om. Gitu. Sejak kecil hidup di lingkungan keluarga yang memang seneng musik nih ya. Dari mulai kakek saya, orang tua saya dan sebagainya itu memang seneng musik, bahkan almarhum bapak saya itu adalah salah satu penggemar musik rock. Ya ini tadi berbicara sekitar hobi, mungkin sekarang ke Pak Camat. Waduh. Ini seragamnya putih-putih, topi itu kan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini podcast Mercusuar pastinya selalu menghadirkan tokoh-tokoh. Tokoh apa ya? Tokoh masyarakat. Ya, intinya beliau ini tokoh masyarakat. Beliau ini adalah selain sekarang menjadi Pak Camat ya. Camat, betul, Camat. Betul, Om. Kemudian yang lebih menarik lagi, beliau punya hobi fotografi dan nah ini pemain band rock. Lihat itu. Wah. Iron Maiden. Iron Maiden ini idola beliau ini. Mas Eko Permono ya. Iya, betul. Eko Permono, kalau nama panggilan akrabnya Mas Kopren. Bukan Eko Preman tuh bukan. Koperasi Preman. Koperasi Preman. Ya Mas, mungkin bisa mengenalkan diri ke pemirsa Mercusuar biar mereka lebih tahu dan lebih paham dan mungkin lebih mencintai. Tapi repotnya dicintai. Terima kasih Om Baheng. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mercusuar, nama saya Eko Permono. Lebih sering dipanggil oleh teman-teman Koprem. Bahkan Pak Bupati pun memanggil saya, 3 bupati memanggil saya selalu dengan nama Koprem. Dari Pak Holik, Pak Eko Purnomo, dan sekarang Pak Afif memanggil saya juga dengan nama yang sama. Kalau dulu setahu saya itu kalau yang memanggil Koprem itu biasanya teman sekolah biasanya. Iya, teman sekolah. Ternyata sekarang sudah menjadi hampir semua memanggil saya Koprem. Wah, ini brand. Personal brandingnya berhasil ini. Berhasil, iya. Sudah 19 tahun ya menjadi orang ASN pengabdi negara. Ini seperti apa mungkin bisa saya kebetulan 19 tahun menjadi ASN resmi, mempunyai NIP. Saya diangkat pertama kali tahun 2005, 1 Januari 2005, dan alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bukan mengabdi ya Om. Kalau mengabdi itu kan tidak dibayar. Iya, kalau saya lebih seneng apa ya? Menjadi pelayan masyarakat. Masyarakat. Karena tugas saya melayani masyarakat. Kalau tentunya masyarakat yang banyak. Iya, betul. Kalau saya mengatakan bahwa saya bekerja sebagai ASN pengabdian, saya rasa kurang tepat. Kalau pengabdian itu ya tidak dibayar. Saya harus profesional karena saya dibayar oleh negara, kemudian saya harus punya
kewajiban untuk melayani masyarakat. Alhamdulillah sudah 19 tahun. Namun sebelumnya memang sebelum menjadi ASN saya sempat menjadi guru wihata bakti, Om. Waduh. Saya mantan guru juga. Saya mantan guru di SMA Negeri 1 Kertek 3 tahun. Kemudian menjadi guru bantu di SMA Negeri 1 Sapuran 2 tahun. Meskipun akhirnya profesi sebagai guru itu harus saya tinggalkan karena saya diterima tes CPNS tahun 2004 dan SK 2005. Wah. Ngomong-ngomong ini kayaknya juga berangkat hobi ini. Nah ini hobi ini kayaknya juga sangat mempengaruhi untuk brandnya beliau. Karena setiap jepretan itu punya ciri khas ya kan. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mulanya gimana kemudian jatuh cinta dengan fotografi gitu, Mas. Sebetulnya saya itu kan dulu hobinya melukis, Om. Oh. Hobinya melukis. Kemudian pada suatu saat karena bapak saya itu penggemar bonsai dan batu akik, ada seorang wartawan Suara Merdeka senior di Wonosobo, Pak Darman, Pak Darman, main ke rumah. Kemudian saat itu kebetulan juga saya SMA kelas 2 lah, kelas 2, kelas 3. Itu mencari media lukis di Wonosobo agak susah. Oh gitu. Baik, dulu kan ada kanvas dan sebagainya, agak susah. Kemudian Pak Darman itu membawa kamera dan saya ada kok kayaknya bagus, menarik gitu loh. Terus Pak Darman cerita bahwa memotret itu adalah juga sama dengan melukis. Memotret itu kalau melukis yang manual itu menggunakan kuas reguler ya, menggunakan kuas dan sebagainya. Kalau kamera itu kan berarti memotret itu melukis dengan menggunakan cahaya. Nah itu saya mulai tertarik di situ. Saya minta diajari dan sebagainya sama Pak Darman. Dan ini sebuah hal yang mungkin sudah didaktirkan dan kita berjodoh. Saya juga sempat belajar ke Om Bambang Hengki terkait dengan memotret waktu itu. Senior-senior saya itu Pak Darman, Om Bambang Hengki, ada Mas Agus Wuryanto. Sampai sekarang keterusan hobi foto dan pernah menjadi ketua himpunan penggemar foto Wonosobo yang pendirinya salah satunya adalah Om Baheng. Iya, kalau kita bicara tentang HPPW dulu tahun 80 ya. Iya. 1980 kita sudah, Wonosobo ini sudah mulai menggeliat. Jadi beberapa kawan-kawan yang hobi atau gemar itu mulai ngobrol, kita buat aja lah nih macam komunitas himpunan ya, himpunan. Jadi kita penggemar himpunan foto yang bisa mewadahi para fotografer di ini. Memang dulu itu fotografi hobi yang mahal ya? Iya, betul. Sampai sekarang sebetulnya. Sampai sekarang hobi yang mahal sebetulnya. Iya. Cuman kalau kita lihat perkembangan kamera sendiri, dulu memang relatif lebih apa ya, ketika kita menggunakan kamera yang basicnya yang pakai film dan sebagainya itu memang mahalnya itu bukan mahal di harga tapi mahal di nilai fotonya itu lebih mahal dari sekarang. Karena dulu kalau kita jepret tidak bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Oh ini cahayanya kurang, oh ini tidak fokus ya, sebenarnya nggak bisa, harus nunggu dicetak dulu. Ya. Jadi nilai fotonya itu lebih mahal kalau menurut saya, lebih mahal nilai fotonya. Sekarang kamera dengan segala kecanggihannya itu kita jepret, wah nggak bagus, del, kita bikin lagi, jepret lagi. Gitu. Cuman memang sekarang gadgetnya yang mahal, kameranya, lensanya mahal-mahal. Gearnya yang mahal ya. Tapi memang kalau kita bercerita tentang memotret dulu dengan kamera masih berbasis film ya itu memang agak susah kita. Yeah. Kadang-kadang karena di sini kan viewfindernya kita masih putih ya. Iya betul. Viewfindernya lek nginceng iki padha wae awan sore. Iya tetap sama. Ya. Itu diperlukan ilmu titen ya barangkali. Iya, kebiasaan juga. Jam terbang. Ya. Kemudian misalkan nek awan kudune awan panas jepret kalau orang bilang.
iki kudu nganggo kecepatannya 500. Iya, nggih. Diafragmane paling ora 16 utawa. Nah, itu gitu. Jadi dulu ilmu titen itu. Tapi susah juga ya zaman dulu ketika kita sudah menginjak pada dari foto hitam putih kemudian ke warna. ke warna itu kan. Di foto warna pun juga kita kadang-kadang kecewa ya, Mas. Betul. Nggih. Kecewanya itu apa? Ketika kita sudah motret dengan sesuatu yang pas menurut kita, kadang-kadang di labnya nanti, lab cetaknya. Kok beda? Kok beda? Iya. Karena kadang-kadang orang lab itu juga suka nakal. Jadi obat sucinya itu udah lama tapi masih tetap yang harusnya warnanya itu agak biru tapi ini malah bisa agak kuning ke abu-abuan. Iya. Ini wah ini. Iya. Ya kalau sekarang ya begitu jebret kurang tadi, wah delete ya. Delete. Atau kalau nggak diedit, kalau ada yang kurang pas diedit di komputer misalnya pakai software. Kadang-kadang sekarang ini gampang ke, karena kecanggihan teknologi gampang ke. Wah, ora apa-apa wis edit wae. Tapi malah justru kita kebingungan ya kadang-kadang kejar waktu. Karena alangkah baiknya mungkin ya wis kita cari ibaratnya tuh gambar itu menurut saya itu ibaratnya beras. Nek berasnya enak, artinya itu berasnya enak, itu dimasak seperti apapun enak. Enak, iya. Tapi nek berasnya beras jatah ya. Oh, artinya micin saengkrak ya kan. Tetap iya. Hancur. Tetapi kembali lagi bahwa the mind behind the camera. Iya, betul. Itu yang menjadikan foto-foto lama ketika masih menggunakan kamera analog ya. Kalau saya melihat kamera analog itu menurut saya lebih mahal. Lebih mahal. Bukan masalah apa ya, gearnya yang mahal tapi justru ilmu dan kemampuan fotografernya itu jauh lebih bagus. Makanya teman-teman yang ada cerita menarik gini, anak saya kan kebetulan juga ini sudah mulai agak hobi foto terus ke bapak itu memang sedang saya ajar untuk menggunakan lensa manual dan sebagainya. Jadi biar mengasah kemampuan dia meningkatkan jam terbang itu yang lebih penting. Kalau cuman kemudian kita mengandalkan gear zaman sekarang ya memang bagus-bagus, hasilnya bagus-bagus, cuman apa ya, feelingnya mungkin Mas, feelnya itu kurang. Betul. Kalau saya melihat Mas Eko ini punya jepretan yang khas. Iya. Bisa ceritakan? Ada, iya, sampai mungkin ada. Karena saya selalu menyukai langit yang warnanya biru. Jadi di teman-teman foto itu kalau motret langitnya biru itu istilahnya langitnya ngoprem. Brandnya lagi-lagi brand ini. Langitnya ngoprem gitu karena saya memang foto-foto saya memang kebanyakan low angle, kemudian lebih ke backgroundnya itu langit yang biru. Karena warna kesukaan saya ini tidak politis ya. Warna kesukaan saya memang biru sebetulnya. Berarti menggunakan lensa super wide barangkali ya? Saya ada beberapa lensa yang salah satunya fisheye. Itu lensa kesukaan saya. Berapa mili itu? 8 mili. 8 mili. Manual. Wah, untuk perhatian kawan-kawan adik-adik junior kita yang saat ini belajar itu seperti apa? Mungkin yang perlu saya sampaikan ke adik-adik ya, ke adik-adik saya, kalau yang sudah senior saya mah harus banyak belajar pada kayak Om Baheng, Pak Darman, Mas Agung Wira dan sebagainya. Saya harus banyak belajar. Cuman untuk adik-adik yang baru saja kemudian punya hobi foto ya, kuncinya yang pertama adalah jam terbang. 1 jam terbang itu harus diperbanyak. Kemana-mana bawa kamera nggak masalah gitu. Apapun difoto nggak masalah. Saya awal-awal itu ya apapun saya foto. Apapun yang kira-kira menarik bagi saya foto. Yang kedua selain jam terbang ya komposisi barangkali. Ya, teknis itu jelas sih. Teknis itu harus belajar kepada teman-teman yang memang sudah senior. Kemudian foto itu sebetulnya meskipun secara langsung tidak ada hubungannya,
Yang pertama kita harus banyak membaca. Orang yang hobi membaca itu biasanya hasil fotonya bagus-bagus. Satu. Yang kedua nonton film. Saya nggak tahu apa ya hubungannya secara langsung apa, tapi saya niteni juga teman-teman yang hobi membaca, nonton film itu biasanya fotonya bagus-bagus. Iya. Terutama foto di human interest atau street fotonya bagus-bagus. Karena memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang fotografi, kemudian videografi dan film itu kan sebenarnya fotografi ini sebagai dasar untuk ke film ya. Iya, sinematografi. Sinematografinya itu kan seperti itu. Jadi tahapannya dari fotografi ke sinematografi. Makanya kadang-kadang ya itulah kaidah sinematografi ketika kita sering membaca, kemudian kita melihat film, itu akan hasilnya lebih bagus. Karena mereka akan bisa lihat, oh ini komposisinya seperti ini, lalu blockingnya seperti ini. Betul. Dan bagaimana mereka untuk mengatur model. Betul. Nah kalau mengatur model ini kan istilahnya kalau di film itu kan sutradara. Pengatur untuk segalanya kan di situ. Makanya nah ini yang saya kadang-kadang kurang sarujo gitu loh. Kadang-kadang kawan-kawan itu kena gawe anu kayak sinematik gitu. Wah, aku lalu ada lagi yang mereka mengatakan foto liputan itu. Liputan wedding mana liputan. Nah, ini waduh. Di sini nih mungkin bisa memberikan pemahaman, Mas. Iya, mungkin gini Om, karena mungkin zaman sekarang itu kan sudah banyak orang yang kemudian membuat opini, ya berpendapat. Oh ini ada video yang memang sinematik dan tidak sinematik. Padahal yang namanya video kalau menurut saya ya kan itu bagian dari sinema ya. Jadi ya video ya seperti itu. Cuman memang dengan perkembangan teknologi yang mungkin seumuran saya, apalagi nun sewu seumuran Om Baheng dan yang lebih sepuh itu memang kita agak sulit bukan sulit mengikuti tapi agak sulit beradaptasi. Ada beberapa teman senior kami di HPBW yang kemudian sekarang juga bahkan sudah tidak memotret lagi, hanya karena memang misalnya perkembangan teknologi yang beliau tidak bisa beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi itu. Nah kebetulan ini satu hal yang saya syukuri. Saya lahir dan besar di era yang peralihan. Nun sewu, kalau Om Baheng ini kan lahir di era yang kemudian ketika Om Baheng remaja tidak remaja sampai dewasa usia 30-40 tidak menangi handphone misalnya. Betul. Saya itu lahir di era yang ketika anak kecil kita masih mainan pakai kulit buah jeruk gitu kan. Kemudian saya remaja juga sudah mulai mengenal katakanlah dulu yang sudah agak kekinian lah ya. Kemudian saya dewasa usia 30-40 sudah menangi handphone dan sebagainya. Jadi saya hal yang saya syukuri, saya lahir sekitar tahun 74 ya, saya lahir di tahun 74. Itu di perkembangan saya bisa mengikuti dua zaman yang berbeda. Nah itu. Itu generasi kami memang generasi yang agak beruntung. Beruntung ya. Iya, coba kalau saya lahir tahun 60-an. Nah, ini tahun 57. Ya wes itu kemudian memang kalau kita bicara tadi teknologi, apalagi teknologi telekomunikasi ya, itu dulu ada pager ya. Iya ada pager. Wah kita sudah paling sudah gaya. Cemantel yang gak pinggang. Iya itu ada pepatahnya juga loh. Apa itu? Pager makan tanaman. Pager makan tanaman. Ya ini kalau kita bicara tentang fotografi, tapi ini ada hobi juga yang kayaknya pemain band ya, rocker gitu ya. Saya lihat dari kaosnya Iron Maiden ini bukan bahwa wah ini kayaknya kok
penggemar berat ini. Mungkin bisa cerita Om. Kalau musik memang saya sejak kecil Om. Oh, gitu. Sejak kecil hidup di lingkungan keluarga yang memang seneng musik nih ya, dari mulai kakek saya, orang tua saya dan sebagainya itu memang seneng musik. Bahkan almarhum bapak saya itu adalah salah satu penggemar musik rock. Ini ada cerita menarik. Jadi tahun 75 saya masih 1 tahun, bapak saya itu nonton konsernya di Purple di Jakarta. Band pembukanya God Bless. God Bless. Ya. Tahun 2022 saya membawa anak saya nonton konser di Purple juga di Solo. Band pembukanya God Bless. Ada 2 foto yang kemudian saya sandingkan. Foto bapak saya dengan foto saya ketika nonton konser God Bless. Ya, jadi itu jadi awal apa ya? Ya karena saya sudah terbiasa mendengarkan musik-musik yang rock ya. Jadi memang sejak kecil memang saya selalu nggak tahu, telinga saya sudah terlanjur apa ya? Menyukai. Bukan berarti saya tidak menyukai jenis musik yang lain. Saya semua musik insya Allah menyukai. Bisa keroncong, keroncong, dangdut, jazz dan pop dan sebagainya. Cuman kalau memang yang paling saya seneng ya rock dan ya ketika saya SMP itu nggak bisa gitar sama sekali Om. Begitu masuk SMA ya awalnya ini agak lucu juga. Jadi zaman saya SMA itu kalau cowok bisa gitar kan disenengi cewek-cewek Om. Zaman saya loh ya, saya nggak tahu zaman sekarang. Zaman saya itu kalau cowok bisa gitar disenengi cewek-cewek. Nah, saya kepingin bisa gitar gitu, biar disenengi cewek-cewek karena nggak ada yang seneng sama saya Om. Nggak ada yang seneng jadi saya pengen gitar gitu kan. Latihan gitar itu tiap hari sampai tangan melepuh dan sebagainya. Akhirnya kelas 1 SMA saya sudah bisa gitar, bikin band. Kalau sekarang saya membayangkan 1 SMA saya bikin band, main, ditonton banyak orang dengan lagu itu gitu ya. Malu Om. Aduh saya dulu kok mainnya kayak gitu ya gitu ya. Jadi kalau kita ngeband ngulik istilahnya ya, ngulik lagu itu pakai tip kaset pita itu di bulan baleni didengerin gitu kan. Om Baing juga masih ingat mungkin kaset pita itu kan kalau kadang treble-nya hilang. Betul. Nah, itu kalau apa? Headnya kotor. Kudunya diresiki. Ya, dibersihkan ya. Kalau nggak ada ya sampai terpaksa nggak ada spiritus, nggak ada apa ya pakai dijilat, dibersihin. Itu kalau di tipnya, kalau kasetnya sudah agak hilang treble-nya, bawahnya diganjel pakai apa namanya? Gabus. Anu potongan ini penghapus gitu ya. Mungkin teman-teman yang masih muda yang era-era kelahiran 90 ke sini mungkin sudah nggak ngalami. Nah itu kayak tadi saya sebut, saya itu menangi 2 era yang berbeda. Tapi bisa. Jadi berawal dari itulah kemudian saya memang sampai sekarang hobi mendengarkan dan hobi main musik. Kalau berbicara tentang musik rock ya, untuk luar negeri itu siapa yang menjadi idola? Apa kira-kira? Saya paling seneng memang Iron Maiden Om. Itu paling seneng dan apa ya, saya punya ada teman saya yang juga seneng meskipun usia kita juga agak jauh beda. Om Baing juga kenal Mas Wahyu Klen, itu juga salah satu penggemarnya Iron Maiden. Dan memang saya sejak SMA sebetulnya mengemari Iron Maiden dan Metallica. Kalau yang luar negeri, Iron Maiden sampai sekarang. Sampai sekarang kaosnya pun Iron Maiden. Saya lihat juga gambarnya Pak Bupati, Wakil Bupati dan sama-sama pakai kaos Iron Maiden. Iron Maiden untuk sosialisasi membayar pajak. Iya, betul Om. Ya anu, sebetulnya ya ada yang ngomong juga apa ya, saya semacam nggak tahu diri, usianya saya sudah 50 Om. 50. Kalau Om Baing mungkin 57 kelahirannya ya Om. Iya, saya 50. 67. Saya 50, ada yang ngomong wah nggak tahu diri, cuman ya bagaimana lagi itu memang hobi saya. Di mobil pun juga meskipun saya pakai mobil plat merah, mobil camat ya setiap hari saya mesti
dalam satu list lagu itu mesti Iron Maiden itu mesti ada. Oke. Saking senengnya. Itu untuk yang grup rocker dari mancanegara. Kalau yang Indonesia, rocker Indonesia yang jadi idola itu God Bless Om. God Bless. God Bless dan BIP. BIP. BIP itu apa ya? Pecahannya Slank. Oh, Ya, dulu Slank itu kan ada formasi 13, itu formasi yang terbaik menurut saya. Kemudian beberapa anggotanya dikeluarkan, terus membuat band baru namanya BIP. Pongki, Indra, Ipang dan Pai. Ya, itu paling seneng. Di luar ini ya siapa? Kakak ya. Kakak sama Bim Bim kan masih tetap di Slank. Ya. Kalau tadi berbicara God Bless ya, God Bless itu kan Ahmad Albar ya. Mungkin Iya. lagu apa nih yang paling disukai Mas? Lagu paling seneng musisi. Itu kayaknya lagu wajib penggemar God Bless. Oh gitu. Musisi itu lagu wajib penggemar God Bless. Memang itu karangan Doni Fatah di album Cermin. Kalau tidak salah, saya agak lupa ingat. Itu memang lagu wajib festival, ya. Terus kemudian kalau penggemar God Bless ya biasanya memang apa ya, tahulah kualitas kualitas musiknya personal God Bless ya di lagu musisi itu. Lagu musisi mungkin bisa dinyanyikan beberapa. Waduh, saya paling nggak bisa nyanyi Om. Saya pemain band, bukan anak band. Saya diprotes kemarin, saya ngomong saya anak band loh, Kak. Jenengan itu udah tua, mau masih anak. Saya pemain band, penggemar musik yang paling tidak bisa nyanyi. Oh gitu. Iya. Kalau mungkin sedikit aja deh, sedikit aja. Waduh. Sedikit aja meskipun beliau ini seorang basis. Mending kalau ada piring kotor apa gelas kalau saya cuci piring aja Om, daripada suruh nyanyi Om. Iya. Nah, melihat perkembangan musik rock di Wonosobo seperti apa? Bagus Om, dan saya apresiasi juga teman-teman sekarang ada komunitas Wonosobo Rock City. Oh gitu. Dan ini ada sedikit cerita menarik Wonosobo Rock City yang ada sekarang itu, punggawanya adalah Pak Kepala Diskominfo, Mas Fahmi Hidayat ya, dengan Mas Irul. Itu adalah punggawa WRC Wonosobo Rock City. Nah, itu saya tidak bermaksud apa-apa, memang saya ikut menjadi pendiri. Dulu itu namanya Wonosobo Classic Rock Community. Klasik maksudnya. Ya, Classic Rock Community itu ada cerita menarik juga. Itu berawal dari saya punya teman-teman di Banyumas Rock Community, itu yang memang lagu-lagu klasik. Terus kenapa Wonosobo nggak bikin? Saya dengan beberapa teman, Mas Wahyu Klen, Mas Irul, Mas Juju dan sebagainya, Mas Haki juga ini, Mas Haki, kita duduk bareng, yuk bikin yuk. Kita bikin WCRC. Konser pertama WCRC itu di Alur Square. Itu malah saya tidak main karena saya tidak punya grup. Terus dalam perkembangannya memang kemudian WCRC ini berubah menjadi WRC, Wonosobo Rock Community. Ke depan lagi karena teman-teman ini dengan semangatnya kemudian sekarang menjadi Wonosobo Rock City. Itu perkembangan rock di Wonosobo memang cukup cukup bagus lah. Dan kemarin juga belum lama Diskominfo mengadakan acara ketika launching Pesona FM, studio Pesona FM yang baru, di sesi malam itu bandnya khusus rock. Dan saya juga sempat ikut berpartisipasi karena saya punya grup band Pemda, anggotanya semuanya ASN, genrenya rock. Makanya lagu-lagunya Iron Maiden, Metallica. Itu grup band Pemda, genrenya rock. Satu-satunya grup band yang anggotanya ASN yang bergenre rock, namanya Pemda Rock Band. Wah. Mungkin ini bisa ditiru ya, dicoba untuk pemda-pemda tetangga yang lain, karena apapun biasanya kan pemda ada grup musik dangdut, Kus Plus, dan sebagainya. Tapi yang rock ini memang butuh
apa ya, butuh sesuatu yang khas ya, butuh sesuatu yang komitmen lah, komitmen untuk mencintai itu. Tapi ada kendala juga Om. Ketika saya band Pemda, genrenya rock, kemudian Pemda ada acara, jarang dipakai Om. Ya kan nggak lucu, misalnya acara halal bihalal, seluruh karyawan-karyawati Pemda kok lagunya Iron Maiden, Metallica, itu kan nggak pas itu kan. Paling ya kita agak sedikit menurunkan tensi. Ya tensinya, kadang kita masih kemudian oke lah, kita punya toleransi, kita musiknya agak diturunkan ya maksimal ya. Kemudian kalau yang Indonesia kayak kita main lagu Dewa dan sebagainya. Iya. Saya juga kalau rock itu untuk Indonesia ya senang juga sama God Bless itu. Kemudian juga ada juga yang saya suka juga, dulu pernah ikut God Bless juga kalau nggak salah, itu namanya Dedi Stansa. Dedi Stansa, betul. Ya, jadi ada Gitarolis ya. Gitarolis. Dedi Stansa, kemudian Ahmad Albar. Dulu ada Suspen. Iya. Aka itu Ucok. Iya, kalau Suspen itu ya Dedi Stansa. Dedi Stansa itu ya, lagunya ya cukup menarik juga, lagunya itu ada Tomboy. Ya, betul. Tomboy. Saya orang kelahiran, maksudnya generasi kelahiran 70-an, cuman dengan grup-grup lama familiar juga. Makanya teman-teman malah banyak yang mengatakan saya itu majalah musik yang berjalan. Itu ketika majalah musik yang berjalan. Ketika SMA ya, SMA terutama SMA kuliah itu. Jadi kalau teman tanya misalnya grup band The Flowers misalnya ya di Indonesia itu, oh ini anggotanya ini, lagunya ini. Itu kan artinya kamu kok tahu sih? Ya itu sebetulnya bukan karena ya karena saya hobi di musik, dan dulu kan ada majalah, boleh nggak nyebut Aktuil dan majalah Hai. Nah itu saya nggak pernah langganan Om. Jadi karena saya orang lama ya, dulu ada perpustakaan Sari yang di deket-deket sini itu. Sari, ya, jadi setiap majalah Hai, Kohan dan Kohin saya masih ingat. Kalau ada majalah Hai baru, saya mesti orang pertama yang pinjem biasanya, gitu. Terus kalau nggak ada temen yang langganan ya saya pinjem itu baca. Jadi akhirnya dulu kan belum ada Google Om. Belum ada Google, belum ada internet, ya kan TV aja baru TVRI gitu kan. Baru TVRI, dan saya masih ingat juga tahun 90 kalau nggak 91 ada konser Sepultura di Surabaya, di Solo. Iya, di Solo. Saya itu nonton dengan Pak Guru musik saya. Sekarang kepala SMA 2, Pak Heri. Pak Heri lagi opnam di rumah sakit Om. Sekarang? Iya, enggak. Waktu dulu opnam di rumah sakit, saya nunggui di rumah sakit pas ada konser itu. Akhirnya nonton di rumah sakit TVRI hitam putih. Sepultura. Itu udah seneng banget itu Om. Bisa nonton video konser waktu itu sudah seneng banget. Makanya sekarang agak sedikit balas dendam dan pelampiasan. Kalau ada konser yang kira-kira saya tertarik ya harus saya nonton ya. Ya ini tadi berbicara sekitar hobi, mungkin sekarang ke Pak Camat. Waduh. Ini seragamnya putih-putih, topi itu kan. Mungkin biar tidak dikira saya berkepribadian ganda ya Om. Artinya tadi sudah ngomong soal foto dengan gaya seperti itu, ngomong soal musik dengan gaya. Ya ini ngomong soal pekerjaan ya, ngomong soal pekerjaan juga saya dengan gaya yang sama. Yang melayani masyarakat tentunya. Iya betul. Kalau saya dengan gaya pun berubah menjadi kalem, saya ganti baju gitu kan, kesannya malah itu bukan saya. Pak Camat yang rocker. Saya menjadi yang dituakan di Kecamatan Kepil itu alhamdulillah sudah 10 bulan. Baru 10 bulan. Alhamdulillah saya menikmati betul apapun itu yang ditugaskan oleh pimpinan. Saya itu kan prajurit, jadi nderek dawuh. Kita membawai 20 desa dan 1 kelurahan. Desa Kecamatan Kepil dengan jumlah jiwa sekitar 68.000
jiwa di Kepil. Kami pada bulan Mei kemarin ada kegiatan namanya Gerakan Kepil Mengajar. Gerakan Kepil Mengajar itu sebetulnya gerakan yang hanya untuk memotivasi siswa kelas 6 SDMI dan siswa kelas 9 SMP MTS untuk melanjutkan sekolah. Itu berangkat dari keprihatinan kami di Kecamatan Kepil bahwa ternyata Kepil angka anak tidak sekolahnya itu peringkat 2 sekabupaten di bawah Mojo Tengah. Terus kami diskusi dengan teman-teman di kecamatan, dengan teman-teman Kades, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ini harus ada sebuah gebrakan yang kemudian bisa mengurangi angka anak tidak sekolah. Kemudian muncullah ide untuk membuat Kepil Mengajar. Itu diikuti oleh 85 relawan. Kami menyebutnya relawan. Kenapa kami sebut relawan? Karena kita tidak mampu membayar. Tidak ada apapun kecuali niatan kami untuk membuat Kepil lebih baik. Kemudian teman-teman juga oke lah, kami juga mau ikut. Akhirnya kita ada gerakan selama 3 hari. Itu menjangkau 69 sekolah dan madrasah sekecamatan Kepil. Kita masuk ke kelas, kadang hanya siswa, ada yang siswa dengan orang tua, dan partisipasi desa juga sangat luar biasa. Saya terima kasih kepada teman-teman kepala desa dan kelurahan di Kecamatan Kepil. Itu kita memberi motivasi bahwa mereka menunjukkan, para relawan itu menunjukkan, ini loh, karena saya menjadi seperti ini karena saya sekolah. Artinya relawan-relawan itu boleh katakan orang-orang asli Kepil yang sudah berat. Ada beberapa yang memang asli Kepil dan kebanyakan asli Kepil pun. Beberapa tokoh masyarakat yang bisa dikatakan sudah sukses nih. Ada Pak Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pak Dr. Andros Triantoro MSI, yang kemudian beliau juga ikut mengambil bagian menjadi relawan. Kemudian ada Pak Kasat Sabara, Pak Nuryawan Eko Ramdhani. Dan ini yang menarik, kemarin saya ngobrol dengan Kapolres Salatiga, Ibu. Ya, kita ngobrol, ketemu, terus saya ceritakan tentang Kepil Mengajar, beliau antusias. Tahun depan saya ikut, Mas. Itu artinya tahun depan kita sudah mendapat support relawan gitu, sudah banyak sekali. Dan insya Allah ini juga, gerakan ini juga tidak hanya kemarin sudah dilaksanakan, ya sudah, itu kita akan laksanakan secara kontinu. Pendidikan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Iya, betul. Lebih-lebih untuk memberikan motivasi ini tentunya bisa menjadi contoh di kecamatan-kecamatan yang lain kan. Artinya bahwa kita ingin mewujudkan Wonosobo ini lebih maju dengan pendidikan tentunya. Tapi bukan hanya pendidikan formal saja, tetapi ada celah-celah mana yang bisa dimanfaatkan. Kan. Semoga ini akan bisa mewujud ya, menjadikan semua kecamatan tentunya, dan anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang tidak ini mungkin bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak hal yang menarik sebetulnya, kalau saya boleh menyelah. Artinya kegiatan Kepil Mengajar kemarin itu kepala desa semuanya terlibat. Semua kepala desa terlibat, kemudian mereka juga antusias untuk memberikan motivasi kepada warganya gitu kan. Karena kepala desa itu kan, misalnya di desa Rejosari misalnya ada berapa sekolah dasar, jadi dia memberikan motivasi kepada siswa kelas 6, kadang juga memberikan hadiah, jadi siswa itu termotivasi. Termasuk kemarin yang salah satu kepala desa kami di Kepil yang juga ikut podcast di sini, beliau juga antusias. Beliau malah di SD di SMP Itu yang menarik lagi, di SMP 2 Kepil Randusari itu relawannya ada Pak Triantoro, kemudian ada Pak Kades Randusari, Pak Heru, kemudian kepala sekolahnya Bu Fajar Fatimah, itu semua alumni SMP 2 Kepil. Jadi mereka memberi motivasi itu lebih mengena. Ini loh, kalau kamu mau, saya jadi seperti ini karena saya sekolah, saya melanjutkan sekolah dan sebagainya. Di Kepil itu angka anak tidak sekolahnya tinggi, pernikahan anak usia dininya juga tinggi, perceraiannya juga akhirnya tinggi.
Ya, itu akibat dari pola pikir ya. Iya, Pola betul. pikir, tapi ketika nanti ada kepil Mengajar, ini akan merubah pola pikir orang tua sana. Betul. Untuk terutama untuk perkawinan dini ini kan bisa Iya. dikikis ya. Iya. Ya, memang butuh waktu, Nggih. melewat proses juga. Nah inilah nampaknya ini perbincangan kita ini sudah panjang kali lebar, ini luas. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya. Nah, kita ambil hikmahnya dari perbincangan ini, tentunya untuk menjadikan Wonosobo lebih sehat, Betul. lebih maju dalam pendidikan dan segala kehidupan masyarakatnya. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di episode selanjutnya.